Kerumunan burung kutilang sedang menari-nari di atas rimbun bambu yang selalu sunyi. Suara mereka sungguh sayup-sayup merdu, bagai orkestra teracik penuh irama melengking sahdu. Di awal musim penghujan membias, telur-telur di sarang mereka biasanya mulai menetas, berubah jadi monster kecil berbulu terbatas. Induk-induk kutilang mulai mengajari anak-anaknya melihat keluar sarang tantangan dunia di luar sana. Ibu kutilang kini rajin menjelajah dedaunan yang dihinggapi ulat-ulat di pepohonan. Makanan favorit mereka selain biji-biji embrio tumbuhan. Gemesir angin menggerakkan pepohonan bambu, pohon yang menjadi tempat sarang burung kutilang itu. Membuat sarang-sarang lucu, surga kecil mereka yang sederhana namun sahaja. Suasana pagi memang selalu nyaman dan asri. Masih nampak embun bergelincir di dedaunan hijau bersemilir. Sinar mentari hangat mulai menyapa, menjabat mereka yang akan segera memulai aktivitas berdinas kerja. Namun lain cerita di sudut desa sana. Terdengar dari salah satu rumah kaula desa, rintih tangis bocah kecil menahan rasa lapar berhari-hari membuncah. Anak-anak para janda entah di mana bapaknya. Kemanakah roda zaman akan membawa mereka? Apakah ia harus menenteng kentrung, gitar, kencreng untuk meracik orkestra? Meniti kisah di bawah lampu-lampu persimpangan kota, atau mengisi botol air dengan sabun berbusa, lalu menyemprotkannya di kaca mobil para profesor juga pejabat negara, atau menyemir pantofel-pantofel lancip di kaki para direktur pemilik singgasana bisnis berambut klimis. Rintih tangis mereka meninggalkan rembulan mimpi anak-anak desa yang penuh bintang gemintang masa balita dan bergejora. Mereka harus berkompetisi dengan ambisi menjadi kaum urban tergulung ningrat elit company, terbuai pesona kehidupan yang damai gelapor masa kini. Namun berakhir hidup dalam kepulan asap pabrik juga metro mini. Inikah hikayat hidup bagi mereka yang lahir fakir dan sebatang kara, terpaksa kuat menjalani belantara industri dunia, hilang keluarga, pupus cita-cita, tanpa arti, tanpa kasih sayang ayah bunda, menyusur hari dengan hentakan tangan dan kaki demi mengais sebutir biji di sepanjang gelora arus modernisasi. Ada sebuah romansa begitu pedih tentang mereka para orang pinggiran penuh ironi. Dikala berjuang mengais 10 penyambung pagi, mentari di ufuk timur tak ingin bersembunyi lagi. Separuh badannya mulai menggeliat ke petala bumi, menyinari hamparan sawah bersemainya tunas padi yang telah ditanam oleh sebagian petani punggawa negeri. Bambu-bambu tumbuh kian tinggi menjulang, mengelilingi seluruh penjuru desa menggerbang, menjadi batas antara rumah-rumah penduduk dengan ratusan hektar persawahan sejuk. Hampir semua warga pedesaan itu adalah petani. Hanya beberapa dari mereka yang tak melahan padi. Mereka yang merantau mengundi nasib dengan berdagang. Duta-duta kuliner khas daerah di seluruh penjuru negeri mendendang. Juga ada yang sampai jadi TKI, bertarung dengan kerasnya nasib kaum imigrasi yang banyak dilecehkan hingga ternodai. Berbeda kisah dengan mereka yang bertahan di desa. Mereka amat bersyukur. Hujan lebat mengguyur semalaman hingga fajar merah dan lekas usai di pagi temaram. Pukul 7 pagi mereka lepas landas ke sawah, menyemai benih di kala hajat tanam. Hari-hari yang indah dan romantis dan sahaja mereka jalani bersama tengkuk terbakar. Di hamparan sawah, tak penting apa itu gengsi, apalagi takut berkulit hitam oleh sengatan bara matahari. Kondisi di mana ikhlas adalah kunci seorang petani, menghirup udara kesederhanaan tanpa beban ketakutan masa depan, menikmati indahnya kehidupan desa tanpa terbelenggu glamoritas dunia euforia.
petani lugu yang hanya menjalani hari penuh ketulusan, anugerah hidup dari Tuhan. Jangankan memikirkan untuk menjadi pejabat negara, penguasa modal berstrata juga konglomerat banyak roda. Cukuplah esok tanaman tak terhama dan panen raya bisa tiba, sebuah kebahagiaan dalam harmoni indah. Seorang petani desa, ia tak pusing skenario politisi apalagi korupsi. Mereka tanpa ada pemerintah pun hidup menghidupi negara. Bisa aman ke sawah seperti hari ini adalah suatu kebahagiaan seorang petani yang menyublim ke relung hati. Di seluruh penjuru arah mata angin nampak hamparan bumi berseri, terhampar karya cipta sang pemilik semesta, alam realita bukan alam maya. Kepingan tanah gemah ripah loh jinawi yang akan selalu memberi nikmat pangan 220 juta penghuni negeri. Buah keringat ikhlas para petani itu, di sore hari mereka bercengkrama hingga mentari menyingsing, menikmati semilir angin di bawah senja menyala teduh kemuning. Mereka yang hidup di alam dusun nan elok itu sejenak melepas lelah untuk hari esok. Ada mereka yang memancing, air musim penghujannya mulai bergelincir. Ada pula mereka yang berleha di dipan-dipan balai rumah menunggu azan maghrib tiba. Sungguh demikianlah keseharian manusia di negeri penggalan surgawi kami. Sebuah